Alright. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman trader semuanya ya yang ada di seluruh Indonesia Raya. Teman-teman. Jadi ini adalah video by request. Jadi kalau saya lagi ada waktu luang, maka saya akan memberikan pertanyaan di trade signal BECO bagus ya, powered by OctaFX. Jadi hari ini saya memberikan teman-teman kesempatan untuk merequest ya tanggal 11 bulan 6 2020 ya. Ada yang mau request untuk dianalisakan? Jawabannya adalah banyak sekali yang request. Jadi kalau sebelum saya buatkan request dari teman-teman, saya akan mereview sebentar ya ini tentang plan-plan yang kemarin ya. Jadi minggu ini kita ada Audi GBY ya, take profit maksimal, Audi CHF running profit sekarang, USD dollar drop sesuai yang kita analisakan ya, NZD CHF running profit 500-600 poin sekarang, USD Kanada daily ya taking profit kurang lebih 4000 poin ya. Dan ini adalah HPP trading system, ini adalah Audi GBY take profitnya ya, after before-nya. Jadi kita itu tidak memberikan analisa ya yang sudah terjadi ya, kita analisakan market yang belum terjadi hingga dia terjadi, apakah TP atau stop loss atau TP1 atau running, kita update semuanya ya. Jadi teman-teman yang belum join di OctaFX, segera deh join, kalian tidak akan rugi ya. Satu-satunya broker yang memberikan fasilitas signal setiap hari dan memberikan materi-materi yang terbaik, webinar-webinar yang terbaik, strategi yang proven ya, yang bisa kalian praktekkan. Dan rencananya untuk minggu ke depan saya akan membuat satu serial video ya, serial bagaimana cara trading menggunakan handphone ya. Jadi saya banyak request ya dari teman-teman, Mas saya tidak punya laptop, Mas saya itu kalau banyak di luar atau tidak selalu di rumah, saya ingin strategi atau teknik yang yang simple tapi bisa pakai handphone atau pakai tablet. Jadi untuk kurang lebih minggu depan ya, saya akan buatkan satu serial bagaimana trading menggunakan handphone tapi tetap profitable ya dan simple. Jadi untuk kali ini kita akan buatkan satu analisa ya, request dari teman-teman semua. Jadi untuk teman-teman yang belum join di starter class, kalian wajib join di starter class ya. Banyak sekali teman-teman yang sudah proven tradingnya, upgrade skillnya ya, semua menggunakan HPP. Lihat jurnalnya teman-teman, ini sangat disiplin semua ya. Jadi semua menggunakan metode trading HPP. Jadi yang belum join silakan chat saya, nanti saya beritahu caranya ya. Dan untuk requestnya saya akan bacakan. Jadi mana dulu? Ini dia. Mana ya tadi ya? Mulai dari ada gimana tadi ya? Ini teman-teman yang udah profit di Audi GBY ya, udah ada yang dapat 400 poin, ada yang TP Max ya, ada yang 1000 poin ya. Audi tenggelam, mantul Masiko, mantap. Ini profitnya teman-teman semua ya, yang sudah join di OctaFX. Yang kalian yang belum join, ini siapa ini? Audi. Ini analisanya berdasarkan sendiri ya, tidak mengikuti signal kita. Jadi kita tidak ada anti berdasarkan Audi. Jadi Audi mana ya? Ini dia. Ini dari sini. Ada yang mau request par untuk dianalisakan, ada yang gold ya dari Masin, Mas Fuad EG, Mas Dai, Yuri GBB, Mas Sub EU, Mas Antalin, Razi, EU, EJ, GJ, GU, EU, UJ, UJ, EU, Gold, NZD USD, GU, Audi CAT, USD JF, EU, GU, USD CPY, EU, Audi, wah banyak sekali
Ya, jadi intinya ya kalian itu tidak jauh-jauh lah dengan gold, GU, EU, UJ ya. Oke. Saya akan pilihkan ya dari pair terbanyak yang di request yaitu Go. Oke, kita akan lihat dan analisakan Go. Oke, kita cari Go. Oke, ini dia Go. Jadi analisanya Go kemarin kita proyeksikan ya sesuai dengan plan yang di channel. Tadi kan kemarin kan sudah saya infokan kalau USDX drop ya, berarti USD masih lemah terhadap pair yang lainnya. Jadi untuk gold karena USD lemah, jadi dia akan buy dong ya. Dan ini dia drop signifikan. Habis itu ada NFP kalau nggak salah tadi malam dia langsung running signifikan dan sampai di area resisten yang kita proyeksikan dari malam. Nah, oke di sini. Oke. Nah, kemanakah ya? Pertanyaannya adalah kemanakah gold selanjutnya? Kalau dilihat ya, kalau dilihat dari daily sih dia masih bermain di situ-situ aja sebenarnya. Jadi dia tidak bermain jauh-jauh sih. Gold itu dia masih ranking ya. Berarti kan dia masih ranking. Jadi kemungkinan di area harga ini ya, di area kisaran harga 1750-an dia akan retrace ya. Jadi karena penguatannya dari awal sih ya. Jadi kemungkinan dia akan ada pattern seperti ini kalau dia mau lanjut itu. Ya dia naik dulu, dia akan ancang-ancang untuk naik, dia retrace dan perhatikan di sini ada channel yang sudah di breakout dan sudah di retest. Jadi kemungkinan dia akan retrace di 1750 dan dia akan up lagi ya. Upnya apakah dia mampu breakout 1750 lagi atau tidak ya kita lihat nanti. Kita nggak bisa proyeksikan sekarang karena kita belum tahu momentumnya, power candle-nya ya, bagaimana wave-nya terbentuk, berapa volumenya dan lain sebagainya. Jadi untuk permainan permainan dari trennya Go itu kurang lebih dia akan naik di 1750, turun atau retrace ya di area trendline dan dia akan retrace lagi di 1750. Oke, itu skenario yang pertama. Skenario kedua, jika dia break 1750 maka ada high challengingnya ya, high yang harus di challenge ya, karena ini adalah high terakhir yang mampu fake out habis itu turun lagi ya. Ada kemungkinan kalau plan keduanya adalah dia naik ya, di sini retrace, dia akan retrace dulu di area 1750 dan untuk naik lagi. Jadi area pantauan kita adalah 1750 dan di high di harga 1764. Itu untuk gold ya. Selnya di mana kalau kalian mau sell ya? Selnya ya kalian tunggu di 1750 atau di 164. Untuk plannya sekarang ya baiknya buy, tapi tidak buy seketika sekarang. Kalian hanya mengconvert lagi bagaimana analisanya. Oke? Itu untuk gold. Untuk GU. Oke, untuk EU dulu ya. EU. Jadi EU ya, EU itu di webinar kemarin sudah saya infokan kalau ini tuh harus di fill ya, namanya filling zone. Kalau kalian mengikuti edukasi saya, di sini ada yang namanya filling zone, sebuah zona yang harus diisi ya. Jadi perhatikan di sini ya, walaupun turun dia akan naik lagi, turun naik lagi. Jadi di sini proyeksinya dia akan, kalau dia kalau dia retrace berarti dia akan turun lagi. Kalau dia retrace turun dia akan naik lagi. Jadi paling tidak dia akan mencoba untuk sampai di zona pink ini ya, kalau kita lihat. Jadi nanti kalau dia retrace misalkan nanti akan terjadi retrace di area low dari channel ini, karena dia sudah terbentuk channelnya ya, terjadi dua low dan dua high seperti ini ya. Ketika dia sudah sampai sini, ada kemungkinan dia akan drop ini ya, ada kemungkinan dia akan drop ketika dia sampai di harga yang sesuai dengan keinginannya dia, harga yang termahal pastinya, dia baru akan drop. Dropnya bisa sampai TP1 nya ini ya, seperti ini, dan TP2 nya bisa sampai di area ini. Jadi untuk sementara overall USD dia masih akan up ya, karena USD indeksnya dia juga masih lemah, belum ada ciri-ciri untuk penguatan. Jadi kita tunggu aja untuk konfirmasinya. Oke, nanti akan saya upload ketika ada momen terbaik yang bisa langsung kita ambil posisi. Jadi kalau yang belum masih belum sesuai dengan
SOP saya ya saya tidak akan kasihkan dulu. Jadi sekedar outlook saja. Jadi kalau ada analisa yang siap makan, siap paket, nanti pasti saya upload ya. Kalau kalian ingin cara belajarnya, ya kalian join di HPP ya, HPP kelas, starter kelas. Jadi itu untuk pondasi ya, sebelum kalian belajar materi yang ada di webinar atau yang lainnya, kalian harus belajar dulu HPP karena itu adalah pondasi utamanya. Sebuah rumah ketika pondasinya ringkih, maka pasti dia akan hancur ya. Lama kelamaan dia akan jatuh juga, roboh juga. Jadi pondasinya harus kalian kuatkan dulu, baru kalian bisa menerima materi-materi yang lebih advance. Oke, seperti itu. Oke, kita akan coba ke GU ya. GU referensi teman-teman. Oke, ini adalah analisa GU yang sudah saya proyeksikan kemarin. Jadi ini ada area resisten support become resisten, dan di sini ada dua low, dua high dan dua low, dan ini adalah ada fake out di sini, dan saya proyeksikan dia akan lebih turun lagi ya. Minimal dia sampai pivot. Ketika pivot di breakout maka dia sampai low dari channel ini. Oke, itu untuk konstruksi. Untuk GJ, oke kita akan lihat GJ. GJ sampai mana? Kita akan lihat. Oke, GJ posisinya sekarang itu berada di area ya resisten become support. Apakah kita bisa buy, Mas? Bisa. Jawabannya adalah bisa. Kalian bisa buy sekarang dengan resiko kalian agresif trade ya. Kalian bisa buy sekarang dengan agresif trade, berarti resiko kalian stop loss-nya adalah di area sini. Kalau kalian menunggu pola candle ya, pola candle di sini, entah itu ada Marubozu, apa itu Reverse Pride, rejection, kalian bisa open posisi setelah pola candle terbentuk dan stop loss di bawah dari pola candlestick-nya. Oke, it's up to you, terserah kalian. Itu untuk posturing yen. Jadi kita tunggu pola candlestick-nya dulu, baru entry posisi. Atau kalian bisa tunggu di area trendline ini, ya. Trendline ini habis itu dia kemungkinan akan naik dulu, ya. Minimal dia akan area area terdekat ya, area target terdekat bisa sampai. Oke, karena dia overall dia masih uptrend. Itu untuk posturing yen. Oke, untuk NU ya, ada analisa NU. Oke, ini adalah analisa NU yang kemarin kita proyeksikan dan sudah sesuai dengan plan kita sebenarnya. Cuma hanya saja saya tidak post di grup umum ya. Saya postnya itu di Forex Premium Access. Jadi kalau di sini di trade signal itu paling enggak saya kasih hanya satu dua signal. Tapi kalau di Premium Access itu bisa lebih banyak ya, dan dia bisa bermain sampai di time frame yang lebih rendah seperti itu ya. Untuk kedepannya jelas targetnya adalah ini, dia sudah sampai targetnya ya. Di sini kita TP-nya di area sini, ya, entry-nya di area resisten ini karena tepat di area high dari high dari channel ya. Kita entry di sini dan stop loss di atasnya sedikit ya, TP maksimal ya. Dan untuk NU kedepannya mau kemana? Oke, kita akan lihat analisa. Oke, perhatikan di sini. Di sini sudah ada beberapa candlestick ya, candlestick yang sudah mulai menunjukkan seller masuk. Hanya saja kondisinya sekarang adalah dia malah membuat sebuah area accumulation ya, area sideways. Jadi butuh waktu lama harga ya bermain di area ini, kecuali dia mampu breakout signifikan, habis itu retest, baru kalian bisa mulai sell. Oke? Tapi kalau seperti ini ada kemungkinan dia akan reject, dia akan mulai naik dulu, membuat manipulasi satu baru dia akan sesuai. Itu karakter NU ya. NU atau NZD Audi ketika dia sideways dia butuh waktu yang cukup lama. Tapi sekali dia keluar dari zona sideways atau ranging area, maka dia bisa rally dengan sangat panjang. Oke? Contohnya ini. Berarti kan dia sideways ya, panjang sekali. Sekali dia keluar dia bisa rallying signifikan dengan 4.000 poin dalam beberapa hari saja. Oke, itu untuk NZD USD. Jadi belum terkonfirm apakah dia sell atau buy karena dia masih dalam fase accumulation. Oke, Kanada setelah profit ya sekitar 5.000 poin kemarin, dan kita proyeksikan untuk kemungkinan USD Kanada ini akan naik
Karena apa? Karena hutangnya sudah dibayar. Jadi ada yang namanya hutang, bayar, dan seller ya. Dan ini dia sudah mulai naik ya. Tapi sampai mana naiknya? Nah, kita akan analisikan. Oke, USD Kanada dia sudah mulai meretest area supply, dan kemungkinan dia akan naik lagi, ya, retest di area ini, turun lagi. Karena apa? Karena USD dia masih dalam fase pelemahan. Jadi kita lihat di currency trend meter saat ini USD mulai kenaikan ketika London Open. Apakah US Open nanti dia mampu bertahan strong? Kalau dia mampu bertahan strong, kemungkinan USD dia akan naik. Tapi kalau dia tidak mampu mempertahankan kekuatannya, maka USD bisa lanjut lanjut pressure sellernya masih ada ya. Karena di sini kita tidak boleh percaya begitu saja di time frame H4 ataupun H1, kita harus memvalidasinya di time frame yang lebih besar kalau dia benar-benar mau reversal. Dan untuk saat ini dia masih dalam fase accumulation ya, atau distribution, atau accumulation, atau setlist. Kalian mau menyebutnya apapun itu sama. Yang penting kalian harus tahu konsepnya. Perubahan arus ya, pelanjutan arus kalian harus. Jadi untuk saat ini USD Kanada masih baik untuk kita playnya masih sell ya. Masih bagus untuk sell. Jadi kalian bisa mulai sell di area drop ini ya. Atau kalian tunggu konfirmasi candlestick yang reversal signal ya. Di sini di area pink ini kemudian dia akan ada pola-pola reversal atau pattern reversal, yaitu untuk USD Kanada. Oke, ada perapatan kita di NZD CAD, Euro out, USD udah, Euro udah. Oke, gold udah, Euro out, Audi CAD, banyak sekali. Oke, GC udah saya analisakan, terus GU udah ya. USD-CHF. Oke, USD-CHF. Ya, USD-CHF saya akan update ya. Kemarin kita udah profit signifikan ini. Karena apa? Karena sudah jelas sekali dia itu sudah keluar dari zona zona santainya dia. Zona istirahatnya sudah selesai. Jadi ketika dia breakout ini ya tinggal kita plotting aja area drop base dropnya ini kita sell di sini, dan kita sudah running 2000 poin. Dan sampai mana? USD-CHF kemungkinan dia akan sampai area sini. Ya. Sudah mulai dekat sebenarnya, sudah mulai dekat target untuk reversal. Sama dengan EU ya kurang lebih, karena di sini ada area yang bagus untuk jadi pijakan USD-CHF untuk retrace naik ya. Jadi kemungkinan dia akan lebih turun lagi, kurang lebih sekitar 500-600 poin ya. Itu dia akan mulai untuk naik ya, terus menaik. Oke, untuk USD-CHF ada pair lagi, Euro out ya. Euro out, kita lihat Euro out. Oke, ini dia Euro out. Euro out sama ya, Euro out habis drop signifikan ya, beberapa hari ini drop, dan dia sudah mulai naik. Karena apa? Karena di sini ada market has memory ya. Jadi perhatikan di sini ada double bottom, dan perhatikan di sini dia sudah breakout juga, dan dia sudah memvalidasinya ya, perhatikan di sini. Nah, memvalidasi double bottomnya, dan kita akan lihat di area resisten dengan support, dan ini sudah di retest juga. Resisten dengan support ini sudah di retest juga ya, area ini dia sudah di retest. Tapi jangan berkecil hati, ada kemungkinan dia akan meretest lagi area ini ya. Jadi kalian bisa mulai tunggu dia retest sampai sini, nanti ikut naik untuk menuju di area target profitnya area ini. Ini untuk Euro. Oke teman-teman, itu sudah beberapa pair yang saya analiskan. Besok saya akan berikan satu request lagi untuk teman-teman yang mau request ya. Jadi Euro out udah, NZD CAD, NZD CAD nanti saya kirimkan versi gambarnya yang sudah siap pakai ya. Karena pair-pair tersebut sudah siap untuk sudah siap dientrikan. Jadi untuk teman-teman semuanya terima kasih. Ini video request kalian. Oke, saya atas nama Eko Bagus. Kita kembali di video berikutnya nanti ya. Ketemu di video berikutnya. Dan untuk kalian yang mau request pair, pastikan ya kalian sesuaikan dengan pair favorit kalian. Misalkan kalian suka gold, ya udah kalian bisa analisa gold versi time frame-nya. Jadi misalkan kalian analisa
berdasarkan H1, maka kalian bisa request goal H1 nya gimana mas gitu. Jadi biar kalian tahu nanti proyeksi kalian itu gimana. Dan untuk manajemen, kalian harus benar-benar belajar manajemen ya, jangan asal OP, karena saya lihat banyak sekali yang overload, loadnya gila-gilaan, bahkan modalnya sangat kecil. Oke, keep safe guys, jadi kalian jangan buang-buang uang. Oke, tunggu signal saya. Kalau memang kalian ragu dengan signal kalian sendiri, tunggu signal saya, dan adalah dengan MM yang baik dan benar. Insya Allah profit. Oke, kita ketemu selanjutnya. Bye bye, sampai jumpa.